presentasinya saya sendiri kayak kalau bisa bikin sih nggak akan terlalu banyak, karena saya lebih senangnya tuh lebih ke cerita, karena semua based on experience dari saya bikin startup atau mungkin teman-teman sekarang tuh lagi ini yang namanya startup build. Saya sih bilangnya ya bikin bisnis cara gue lah gitu, karena gue sendiri mencoba mencari sesuatu yang benar-benar ini memang bagus buat gue, jadi nggak terlalu banyak teori, jadi memang harus dikerjain dan mulainya dari saat ini gitu. Saya juga ngebikin wadah atau media sih sebenarnya, namanya Ruang Freelance, kalau pernah tahu ya, karena saya sendiri adminnya, saya sendiri yang bikin gitu sejak tahun 2008. Ya ini jadi saya Anggi, saya sendiri sebenarnya punya bisnis yang diawali dengan namanya iCreative Labs, yang senangnya mainnya di website, web based pokoknya. Jadi ceritanya sih pengen cerita bahwa saya ngebangun sebuah bisnis saya dengan cara gue sendiri ini. Ini cerita sedikit tentang saya. Jadi saya sendiri co-founder dan kreatif direkturnya dari iCreative Labs, foundernya Ruang Freelance. Dan saya former di Ganti Baju, kalau pernah dengar gantibaju.com. Dulu ada berenam, sekarang tinggal bertiga, karena saya sendiri harus ngurus tokoku. Tokoku itu tempat jualan toko online ya. Pernah ada yang tahu? Jualan nama toko online itu sendiri namanya Kelontong, Kaki Lima, dan jualnya 95% untuk luar negeri, 5%-nya untuk di Indonesia, dan itu cuma sekedar tahu aja, tanpa ada market map apapun. Lain-lainnya saya juga punya, ada WP Charity, WP Deals, Viva Kreatif, dan lain-lain. Dan saya hanya seorang lulusan Fakultas Perikanan yang cukup 4 tahun kuliah, karena saya nggak hobi kuliah. Cukup 4 tahun, kalau 7 tahun kuliah itu namanya kelamaan ya kuliah, saya nggak hobi beneran. Walaupun sebenarnya saya 1 semester itu cuma kuliah 2 kali, UTS sama UAS. Sisanya nggak pernah kuliah. Oke, di sini saya pengen ngebahas sebenarnya ya tadi, untuk membangun sebuah bisnis harus dimulai dari passion. Itu penting banget. Pengen tahu di sini siapa yang sudah anggaplah kuliah atau menjalani apa yang dikerjakannya sesuai passionnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya belum? Atau masih mencari? Masih mencari. Kalau boleh tahu passionnya apa? Tulis. Yang di belakang? Arsitektur. Apa? Arsitektur. Dulu saya pengen jadi arsitektur. Iya, pengen nyoba ke ITB nggak lulus, nyoba ke UI nggak lulus juga, nyoba ke 11 Maret nggak lulus juga, ikutan UMPTN, nyari yang kayaknya kurang otak saya cukup, ya udah masuknya akhirnya ke perikanan tadi. Yang penting gue kuliah dulu deh, mudah-mudahan nanti ketemu beberapa teman-teman yang sepikiran sama saya. Ternyata benar, saya cuma dapat 5 orang. Satu fakultas saya kan FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya ganti tuh Fakultas Pemrograman dan Ilmu Komputer. niat banget. Tapi ya di sana saya ketemu beberapa teman-teman yang suka di dunia web, dan saya belajar Flash dan segala macam di sana. Ya saya kejar passion itu, saya kejar terus. Entah gimana ceritanya, walaupun kuliah tadi, kuliah aja. Yang penting orang tua saya senang, foto, ada wisudanya, kelar, kerja urusan saya. Gitu. Itu yang kita kejar. Yang saya kejar. Next. Terus dari kuliah saya kerja. Karena setiap insan atau siapapun itu kalau lulus banyaknya harus jadi pekerja. Ibu saya, mertua saya juga pengennya gitu. Saya kerja 3 tahun, 3 kali ganti pekerjaan,
saya tuh pengen bikin sesuatu gitu. pengen bisa. Dan akhirnya saya tahun 2006 saya nikah November, Februari 2007 saya resign dari kantor. Ya ada beberapa menambah alasan untuk saya harus keluar dari kantor pada saat itu. Dan saya mulai masuk ke dunia freelancing. Yang awalnya freelancingnya itu memang cukup berat, karena teman-teman sendiri pasti tahu lah. Saya datang, itu bisa ini gitu, kata siapa lu bisa itu. Akhirnya gue ngerjain punya teman, ngerjain punya siapa segala macam, dan duitnya sangat-sangat kecil pada saat itu. Percaya banget, duitnya sangat kecil. Terus anak gue atau bini gue tuh kasih makan apa ya? Dan gue juga bilang ke mertua, gue kasih waktu gue 1 tahun aja, kalau kerja gak mau lah, gue bisa masuk pelan gitu. Tapi saya tolong dikasih waktu 1 tahun untuk bisa ngasih sesuatu gitu. Jadi saya diperbolehkan, ya walaupun masih ya gimana ya, pasti ngerti lah kalau apalagi suami atau lagi laki-laki yang menjadi topangan hidup keluarganya nanti gitu. Ya udah akhirnya dianggap disetujui, walaupun ada yang ngedumel segala macam gitu, tapi ya kita jalan di freelancing. Dan bener 6 bulan setahun gitu ya gitu ala kadarnya. Nah dapat duitnya cuma beberapa ratus ribu, ya kita alhamdulillahin lah pada saat itu. Akhirnya kesini saya ketemu dengan freelance agent di luar negeri. Kalau pernah tahu Elance, elance.com, get freelancer ya, sekarang jadi freelancer.com kalau nggak salah, dan masuk di Indonesia juga. Terus ada ODS dan macam-macam, itu yang membuat saya kayaknya bisnis untuk di luar negeri lebih gampang nih. $1 10.000, bayangin, nolnya beda, 10.000. Dulu gue cuma dapat 500.000, sekarang bisa harusnya beda nolnya tambah 4. Tapi ini kerjain sama, bayangkan aja, menyenangkan kayaknya. Mulai dari yang kecil, dari kamar tidur sebagai tempat kerja, seperti itu ya. Kesini-sini kayaknya capek, karena saya sendiri akhirnya harus hiring beberapa orang se-Jawa Bali, punya hampir sekitar 10-15 orang untuk bantuin saya, karena kerjaan saya ternyata alhamdulillahnya banyak. 1 bulan bisa dapat 15 project pada saat itu. Apa lu gak ada? Apa lu mau gue ada? Gue sikat. Cuman masih dalam passion yang saya dapati pada saat itu. Ya, itu pas saat saya ngebangun iCreative Labs. Banyak teman-teman juga yang pengen ngebikin sebuah ya tadi kayak misalkan tim atau sebuah produk atau apapun itu, selalu mikirnya risiko, nggak ngerti entah gimana caranya, tapi memang gitu sih, semakin tua pasti selalu mikirnya pasti risiko. Kalau anak kecil kalau naik sepeda, penting senangnya dulu, jatuhnya urusan belakangan, mau kejebur got segala macam pasti naik lagi. Kalau kita nggak, kalau kita antar bangkrut ke sana gimana? Tapi nggak jalan-jalan jadinya, itu yang jadi masalah, selalu begitu. Makanya saya bilang di diri saya sendiri bahwa yuk mulai dari sekarang gitu, nggak pakai lama, bikin secepat mungkin, sejadi mungkin ya jadi. Kebetulan juga dengan saat ini inisiatornya Adib dan Mas Eko yang untuk bikin prototipe itu, jadi dulu prototipenya nggak cuma mikirin dapat duitnya gimana ya. Twitter aja belum ngasilin duit, tapi udah bisa beli perusahaan. YouTube aja baru dapat duitnya beberapa tahun kebelakang ini, sebelum itu nggak dapat duit gitu. Jadi intinya sih nggak pakai lama dan harus ya balik lagi, saya nggak terlalu punya duit banyak, ya modal dengkul lah, tapi tadi dulu pemikirannya gini soal, intinya saya bisa koneksi dengan internet, kelar. Zaman dulu nggak ada Facebook ya, 2006 belum famous lah ya, 2007 belum famous, Twitter juga ya belum gitu ya, dan sekarang apalagi udah didukung dengan beberapa media sosial media itu.
ya jalan aja sekarang dengan minimalisasi cost apa yang saya punya. Jadi saya cuma jalan dengan sebuah desktop sekecil itu. Terus udah gitu saya juga akhirnya pindah ke Bandung dengan kosan 2x3, dan saya coba hiring orang untuk datang, yuk bantuin gue bikin ini gitu. Dan mereka datangnya cuma seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Laporan gimana? Oh gini, laporan gimana? Oh gini gitu. Karena memang kadang-kadang kita tuh kalau misalkan berhubungan via online gitu kan, kadang-kadang masih nggak nyambung. Kalau misalkan kita nulis via chat gitu ya, kadang ngomongnya kemana, nunjuknya kemana gitu kan. Nah jadi kita face to face itu masih harus dibutuhkan gitu. Lalu saya mulai lagi dengan jangan terlalu idealis. Nah, akhirnya saya kebanyakan karena saya memang basicnya di web dan saya pengen ngejual barang saya tidak semena-mena pengen bikin situsnya sendiri. Kalau bisa beli, kenapa nggak beli? Dan hari itu juga ya, dan saya bisa langsung jualan. Jangan terlalu idealis gitu. Jadi saya selalu mikirnya gitu, yang penting cepat aja. Dan jangan lupa selalu nempel market orang. Why? Karena itu yang sangat dibutuhkan. Sangat mudah. Karena saya sendiri nggak mampu nih bikin market. Datangnya kayak misalkan kayak acara prototype gitu. Apapun teman-teman semua mau datang ke sini kan mau tahu apa sih yang ada di sini gitu. Bikin ini tuh susah. Tapi kalau sudah ada acaranya besar gitu ya, kita tinggal datang dan kita bisa ikut di acara tersebut, itu kita nempel marketnya orang. Itu penting banget. Kita cuma tinggal jualannya aja. Kurang lebih itu. Ya boleh. Ini kata Bung Karno. Katanya. Tapi benar apa enggak? Kalau menurut gue, ini sih lebih gue bilang adalah partner. Saat ini adalah kita nggak boleh juga jalan hidup sendiri. Kadang-kadang agak single fighter. Orang freelancer tuh paling senang single fighter karena terlalu free sama hasil yang dia buat. Pokoknya gue harus nilainya harus 8 atau 9 untuk klien gue. Itu nggak boleh kayak gitu juga sebenarnya. Pada saat dikerjainnya sendiri, nanti kesininya akan jadi masalah besar. Saat sakit, siapa yang gantiin? Saat kita butuh ide lagi mentok, siapa yang bantuin? Banyak yang harus kita ini kan. Maksimal 3 lah ya. Karena harusnya ganjil memang. Kalau ganjil itu bisa tentuin. Kalau yang panjangan, yang ini 2, ngomong dia yang 1 enggak. Oh berarti bener yang 2 nih. Gitu. Kalau cuma berdua, kadang sulit aja. Ini ya, susah lah gitu. Ketemu lah. Gitu. Ya. Satu lagi, saya selalu kasih tahu bahwa tolong harus cari passion mulai dari sekarang. Kalau belum dapat passionnya, karena tadi masih jarang atau masih belum tahu apa sih yang passion yang saya pengen raih gitu ya. Karena waktu anak SD ditanyain atau sebuah cita-cita ditanyain, gitu, mau jadi apa? Mau jadi dokter? Itu kesebut tuh. Coba kalau sekarang yang udah agak berumur ya sedikit gitu ya, tanya mau jadi apa? Mau kuliah aja? Banyak temannya nggak ya? Pacarku itu nggak ya? Gebetan gue situ nggak ya? Ya gitu loh. Banyak ngikut follower lah jadinya. Kalau udah tahu passionnya, jadi kejar. Pasti bisa ngasilin sesuatu, yakin. Karena saya sendiri bisa kekejar itu, walaupun seberapa kali tadi jatuh ya, sering jatuh. Nah itu karena dianggapnya nggak kerja kalau passion kalau menurut saya. Gitu. Jadi bergulir aja, gimana saya kok ya? Bergulir gitu maksudnya. Kalau mau tadi bilang apa? Nggak ada duit ya. Nah, terus. Nah, tadi bilang jatuh, ya bangun. Dan menurut saya, ayo kurangin jatah gagal. Di sini yang sudah gagal lebih dari 10 kali siapa? Gagal apa? Gagal apapun. 20 kali.
kali dia bikin game. Gagal tiga. Ke 52 kali baru jadi Angry Bird. 51-nya dianggapnya gagal. Walaupun sebenarnya sudah jadi game, sudah kejual, tapi tidak sefenomenal Angry Bird. Jadi dianggapnya adalah gagalnya 51 kali. Pada saat kemarin Angry Bird keluar Star Wars, dalam waktu 3 hari $5 juta dia dapat. Dan Angry Bird itu cuma salah satu yang fenomenalnya adalah dia bukan sekedar game, tapi jadi kayak brand untuk produk apapun. Sekeren itu. Sekarang apa yang bisa mengalahkan dia untuk saat ini? Untuk saat kayaknya sih nggak ada. Kayaknya memang cukup fenomenal banget ya. Ya tadi. Tapi juga belum tentu pada saat dia bikin produk baru, belum tentu bisa menghasilkan hal yang sama dengan Angry Bird. Karena contohnya dia bikin lagi siapa namanya apa gitu. Ya, si Alex itu. Dan nggak laku si Alexnya. Akhirnya dia bikin yang agak-agak mirip si babinya itu. Lumayan laku, walaupun tidak selaku Angry Bird. Dan dia harus butuh kegagalan lagi. Kenapa namanya Final Fantasy? Karena proyek terakhirnya dia besok bubar. Yowis kita bikin sekarang, besok bubar, nggak apa-apa lah, yaudah, laku. Nah, jadi kalau jatuh bangun, yang nggak boleh berhenti. Gitu. Pas saat 20 gagal, pas 21-nya berhasil, ya udah besok nggak jadi nggak ngajarin sekarang. Udah tuh, malah besok kalau kamu ngelakuin sekali lagi, pasti ntar berhasil. Cuman ya tadi gagalnya itu ya udah berhenti pada saat itu gitu. Jadi nggak boleh berhenti harusnya. Dan kurangi jatah gagal. Nanti kurangi jatah gagal maksudnya karena tadi semakin banyak gagal harusnya semakin semangat karena bentar lagi kamu berhasil. Yakin pasti sukses. Suksesnya itu ada skala sih, maksudnya berdasarkan dari kamu sendiri. Oh ya, aku berhasil nih gitu. Tapi jangan pernah takut gagal aja, jalan terus aja. Harus ngurangi jatah gagal. Anggap jatah gagal gue udah hilang kemarin 2012, 2013. Jatah sukses gue menanti. Siapa yang paling benci hari Senin? Ya hampir semua orang. Tapi kalau gue enggak, dan gue kadang lupa, besok libur. Kenapa besok libur? Besok gue pengen lakuin sesuatu hal yang lebih menarik buat gue, buat tim, atau buat yang lain. Pada saat hari Senin, nggak tahu entah kenapa senang banget pengen lakuin apapun. Tapi masih ingat weekend untuk keluarga. Oh iya. Ini rumus saya sendiri, ya rumus gue. Sebenarnya wajib kerja. Kenapa harus wajib kerja? Karena harus tahu budaya perusahaan dari setiap perusahaan yang kamu kerja di tempat kerja. Pernah kerja sama orang Korea, orang Jepang, orang Medan, pasti beda-beda. Harus cari tahu cara budaya perusahaannya seperti apa sih. Oh gini, oh gitu. Jadi pas saat nerapin di budaya perusahaan kita sendiri, ya kita akan jalanin hal yang terbaik buat perusahaan ini gitu. Karena kita bikin budaya perusahaan buat kita sendiri gitu. 5 tahun cukup. 5 tahun. Saya 5 tahun itu 3 kali pindah kerja gitu. Terus setelah itu jadi freelancer. Tapi saya juga nggak mau lama-lama jadi freelancer. Ya tadi, karena kalau lama jadi freelancer adalah capek. Kerjanya cuma sendiri, single fighter, harusnya jadi business owner. Setelah itu dibantu sama semua orang, punya tim, bisa ngembangin macam-macam. Ya tadi small company, small business, 10 tahun atau lebih. Setelah itu naik tingkat lagi, jadi investor. Investor nggak usah mikirin harus ngeluarin duit 200-300 juta atau berapa M. Kalau ada warung mau jalan atau tukang gorengan lah, kasih aja 2 juta. Mau jalan mau enggak jalan, tapi kamu kasih tahu cara bisnisnya gimana gini ini misalkan. Kalau nggak laku ya sudah, tapi udah belajar jadi investor gitu. Kalau laku ya jalan. Banyak bisnis makanan di Bandung yang begitu famous walaupun nggak enak makanannya. Ya. Tapi begitu gitu. Berhasil jalan gitu kan. Yang dapat MM-an dari keripik itu keren lagi kan. Makanya saya juga bingung. Ini rumus saya sendiri. Saya bikin sendiri ya. Mungkin
punya selipan-selipan di ininya, atau teman-teman tak mau custom, silakan. Yang terakhir, ya ini, berani memulai. Nggak ada ide yang jelek menurut saya. Ide yang jelek sekalipun masih bisa ngasilin duit. Warung selalu ada warung sebelahnya. Di situ ada tempat masakan Padang, di sini juga bikin masakan Padang. Hasilin duit, pasti hasilin duit. Cuman tidak seberapa. Yang parah adalah punya idenya sinting, tapi tidak pernah dijalankan. Hasilnya berapa? 0. Gitu. Tapi kalau bikin bisnis, jalanin aja dulu. Memperbaikinya sambil jalan. Kalau nggak jadi-jadi, ya nggak jalan-jalan itu. Harus berani memulai dari sekarang. Kurang lebih itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan. Karena lebih enak cerita aja, gitu kurang lebih. Thank you. Oke, nama saya Rezi. Yang mau saya tanya, kalau mulai bisnis itu model waktu pengalaman masih dulu, model awalnya pinjam atau model pribadi atau bank dulu? Ya. Waktu saya bangun iCreative Labs, model saya internet, satu desktop PC itu, yaitu saya modal sendiri semua, ya gitu hitung 5 juta kali ya kalau untuk awal lah ininya. Hanya sebatas itu. Terus saya tahu potensinya, saya bisa ngasilin apa, dan saya hitung costnya tuh 1 bulan berapa sih? Berapa sekian? Masa saya nggak bisa dapat duit 5 juta dalam 1 bulan? Jadi itu aja dulu. Atau paling nggak yang bayarnya tiap bulan apa? Internet doang. 300.000, anggap speedy cuma 300.000 pada saat itu. Saya cuma bayar speedy 300.000. Masa sih saya 300.000 nggak dapat duit dalam 1 bulan? Gitu. Burung aja pas makan, kemanapun pasti dapat makanan. Itu satu. Yang kedua, saya bangun gantibaju.com itu biayanya cuma 500.000 per orang, dikali 6, 3 juta. Ya, cuma sebatas itu doang. Dan dijalanin, alhamdulillah jalan sampai sekarang udah mau 5 tahun, tapi 3 tahun kemarin dianggapnya ulang tahun 3 tahun. Berarti saya pas ganti bajunya -2, -1, terus saya keluar, terus udah jalan 3 tahun. Karena udah dapat pendanaan lumayan besar di sana. Tapi karena saya harus fokus ke tempat yang lain di tokoku itu, jualan WordPress Themes, provider untuk di luar negeri, jadinya saya untuk lebih lebih fokusin ke sana. Itu juga sama, yang di tokoku juga sama. Di tokoku di awalnya malah kalau bisa dibilang ada tanpa modal, karena iCreative Labs ini jalan. Terus ada tokoku sebuah produk, karena memang kadang-kadang capek dikejar sama klien. Beresnya kapan? Terus ada revisi lagi dan segala macam. Prefernya saya harus kejar bikin yang retail lah, satu kan, biar duitnya masuk terus tiap hari. Kalau pakai proyekan kan harus dihitung pakai termin 1, bayarnya 2 bulan. Kalau susah ditagih, ya lumayan lah, parah lagi lah gitu. Itu saya cuma bayar share doang ke teman-teman yang mau tolong bantuin saya bikin kayak gini. Jadi kalau misalkan jalan, sama saya kasih share-nya sekian, udah jadi dan jalan. Tadi saya cerita beberapa yang jalan-jalan aja sih. Yang gagal banyak sebenarnya. Ada saya bikin WordPress, figura, macam-macam, gagal. Ya karena tadi bikin satu jalan, bikin yang lain jalan, nggak jalan juga, gitu gagal. Ya udah, terusin aja. Tapi kesini ini harusnya bisa ngasilin lebih cepat dan tadi dengan minim banget cost. Kalau mau minjem sama tim yang lain, kalau menurut saya sih bukan minjem sih, prefernya adalah ngajakin kerja bareng sama mereka. Kayak misalkan ini ada teman yang lumayan tajir dikit gitu, gue punya ide kayak gini nih, lo mau nggak kalau bikin kayak gini? Tapi ya kayak bikin sedikit proposal kecil lah, mau nggak bikin kayak gini? Seperti ini, kedepannya begini, dapat duitnya segini. Biasanya orang maunya ngeliatnya duitnya dulu kan, duitnya di segini. Kita ngomong secara realnya dulu lah, walaupun kita kadang-kadang ngomongnya selalu bikinnya tuh ngawang-ngawang. Lo pasti bisa ngasilin duit sekian gitu. Itu juga jangan. Jadi benar-benar kasih tahu ke realnya itu lebih baik ketimbang kita harus minjem apalagi ke bank ya. Itu agak-agak gimana gitu.
agak susah lah, apalagi freelance. Bikin kredit card aja susah karena nggak pernah di aku bekerja dan macam-macam lah. Walaupun sebenarnya dapat duitnya dolar cair tuh. Simpel aja sih sebenarnya ya apa yang saya lakukan pada saat ini. Ya jeleknya memang trial and error jeleknya karena saya tadi tidak belajar bisnis, terus udah gitu ya gitu trial and error saya nyoba semua. Kayak misalkan saya menggunakan payment gateway untuk di luar tuh atau pembayaran klien bayar ke gue pakai apa ya? Ada PayPal, ada Money Bookers, ada iGoGo, ada Western Union, ada macam-macam. Itu saya cobain semua. Yang paling murah yang mana ya? Gitu. Yang paling mahal yang mana ya? Western Union itu paling mahal masalah. 8% dari total transaksi. Kalau transaksinya $1.000, bayangin aja kalau 8%-nya $80 dipotong sendiri buat Western Union. Bayang nggak? Bisa makan-makan kita. Ada lagi apa? Satu lagi mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baby. Saya kebetulan seorang guru, Mas. Yang saya ingin tanyakan bagaimana di sela-sela kesibukan saya sebagai pengajar untuk menjadi misalnya pengusaha di luar jam kerja. Ya, tapi jam kerja itu sangat menyita waktu dari pagi sampai sore. Setiap hari. Ya, terima kasih. Ya. Itu yang sebenarnya pernah terjadi juga sama saya. Ya, memang jadi harus agak kayak BSN. Iya, karena jadi sebenarnya saya pernah ketemu beberapa teman, Pak. Jadi ada beberapa yang harus bisa mengakali waktu jam kerjanya. Kalau saya pribadi, karena kliennya banyak, kalau di US itu jam 10 baru pada malam, jam 10 malam. Kalau dari Eropa tuh jam 3, jam 4 sore baru pada malam. Jadi waktu saya kerja itu, karena shift IT juga, nah saya kerja full, saya beresin sampai jam 3. Benar-benar kerjaan saya kelar. Dan saya nggak mau korupsi waktu sebenarnya. Kemarin aja, pas sudah kelar, saya kerja buat kerjaan saya pada saat itu. Tapi kewajibannya udah beres dulu. Jangan sampai jadi korupsi waktu, intinya gitu. Kerjanya udah kelar dulu. Kalau udah kerjanya udah kelar, kita udah langsung komputer selesai. Ini kerjaan saya buat si orang Eropa. Sampai malam tuh jam 10. Nah makanya saya sakit tipes kok nggak salah. Jadi istri saya yang jawab-jawabin klien. Ya duitnya saya balikin apa segala macam gitu lah. Jadi nggak baik pada saat itu. Yang kedua, kalau repot lagi ada teman saya bilang ikutan bisnis. Kalau pengen bikin bisnis UKM, ikutan aja ini franchise. Paling gampang. Atau memang punya teman yang bisa join, tapi ntar mas sendiri bisa tukar pikirannya segala macam. Disesuaikan aja waktunya. Ya 1 minggu misalnya kosong gitu misalkan. Tapi memang harus dari diri sendiri sih. Kalau nggak gitu agak susah ya. Karena ya tadi udah capek gitu kan. Tapi kalau tadi semangatnya mas, harusnya semangat sih. Pengen ngasihin sesuatu, pengen bisa sesuatu, pengen jadi sesuatu. Itu nggak mikir lagi sebenarnya. Kerja ya udah kerja, kayak saya tadi, kayak saya kuliah. Ya saya kuliah aja nih. Nggak peduli itu kuliahnya apaan, dapat nilai, IPK-nya alhamdulillah agak bayaran gitu. 2,9 sekian gitu. Mau nambahin gini malas, D-nya ada 2 malah. Ya penting saya kuliah doang dulu pada saat itu. Ya saya mengejar passionnya, saya kerja apapun itu. Soalnya dia bisa ngasih sesuatu. Jadi itu yang saya alami saat itu. Mungkin ada 2 pertanyaan. Okay. Yang satu concern the respon experience di gantibaju.com. Yeah. Itu dari ketika nge-build ganti baju, itu apakah di tim ganti baju mereka cari sponsor keluar atau present dari marketing strateginya gimana itu? Apakah mereka hanya depend on request dari calon-calon customer yang
upload baju desain mereka atau beli di sana. Gimana nge-engage-nya dan cara dari marketing tekniknya itu untuk financial ganti baju sendiri. Yang kedua di bidang semacam production-nya. Gimana production dengan request yang cuma misalnya ada request baju cuma berapa biji atau segala macam, sedangkan ada minimum order atau kriteria, sedangkan yang request hanya one design gitu kan, two design itu. Sampai saat ini Mas sendiri melihatnya ganti baju jualan baju, mau jualan baju ya? sekarang nanya, Kompas jualan koran nggak? Jualan koran atau jualan iklannya? Pernah ketemu sama editornya, salah satu editornya di Kompas. Koran Kompas kalau dijualnya harga 100 perak itu masih untung, karena itu cuma tinggal ambil untungnya doang, karena sudah tertutup sama biaya iklannya. Lalu kenapa harga koran naik di Kompas? Ya enggak lah, saya ntar dipukulin sama seluruh perusahaan koran di seluruh Indonesia, dibilang gitu. Ya harus sama, naiknya 3.000 gitu. Sama dengan ganti baju. Ganti baju sebenarnya kita nyasarnya ke dua hal. Yang pertama jualan baju, yang berikutnya adalah jualan branding. Kalau untuk dibilang jualan baju, ya kita akan mati kayak distro. Coba distro dari kapan? Umurnya dari tahun 2000, tahun 90-an itu juga sangat-sangat ramai pada saat itu. 99 ya. Tapi kalau kita cuma jualan baju lagi, nggak akan jalan. Memang semua bisnis tadi kita jalanin dulu pada saat itu. Dulu sih kita mikirnya sama. Yuk kita bikin jualan kaos, kayaknya menarik kalau misalnya ini. Ayo jalan. Udah. Ada lagi. Kredit ada lagi. Hah? Udah habis ya? Lanjutannya mungkin juga dulu. Oh iya siap. Berarti nggak ngobrol, colek aja. Kalau butuh sesuatu. Sudah paling segitu aja. Jangan lupa semuanya. Satu lagi.